Dari keluar katanya tadi sempat suhunya naik dan sampai overheat sih. Shock, tapi dia jalannya tuh kayak gitu tuh teman-teman. Kita ke kanan dulu baru naik cukup tinggi ya kalau terlihat di kamera. Bebek semangat bebek. Bebek kamu harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Estimasi ini masih sekitar 1,5 jaman ya sampai ke Tepas ya. Nanti semoga cuaca tetap mendukung teman-teman. Nanti sampai ke Tepas kita ke Negeri Kayangan. Itu baru ke Toromoyo ya sesuai di. Oke guys, ini Mas Lele baru keluar dari rumah. Tadi sudah pamit sama ibu, sama kakak, sama ponakan. Ini kita mau jalan ke wisata Jawa Tengah ya. Kalau untuk tujuannya sendiri memang kan senternya di Telomoyo. Tapi hari ini kita itu mau mampir dulu sih ke Mas Budi untuk teman touring kali ini. Kemudian nanti kita jalan langsung via Pantura, paling ke arah Kendal dulu, baru nanti ke selatannya. Dan nanti kita mau mampir dulu ke Tepas, kemudian di Negeri Kayangan, baru nanti ke penginapan. Nah nanti untuk sunrise-nya kita akan coba hunting di Telomoyo. Nah kemudian setelah di Telomoyo udah kita nanti pagi besok itu jalan pulang lagi ke kampung ya. Paling di destinasi nanti kita mampir-mampir dulu sih, kayak misalkan ke Dieng atau ke Tambi atau kemana, nanti sesuai dengan sikon aja sih sebenarnya cukupnya gimana. Kalau untuk tujuan pastinya yang direncanakan itu, tapi nanti kita lihat situasi kondisi nih, karena ini saya juga sebenarnya agak terlambat lagi jalannya ya, kesiangan. Ada 1-2 hal lah yang bikin kesiangan lagi. Harusnya kita janjian sama Mas Budi jam 6, tapi ini kita sekarang jam 6 kurang 15 nih baru jalan. Sorry, jam 7 kurang 15 alias jam 6.45 baru jalan. Stay tune teman-teman. Ini Jumat ini ke kiri enggak lagi nih. Masjid ini bukan kanan. Kayaknya itu yang ada orang keluar deh. Banyak tambak udang sini. Oh ini dia nih, sampai teman-teman, tuh Budi. Ini kita sudah sama Mas Budi. Dari Wetan terus kan? Ya, Semarang lewat apa sih? ora. Karena tulisan Kendal kali Wungu daerah Kidul. Oh, Kotak Kodul. Ya. Apa di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Kita guys ngetek ini.
Oke. Tuh udah diskon tuh. Ini kita di Pemalang ya, masuk ke Pemalang. Tuh Mas Budi di belakang dia pakai Silver 250. Makanya kita disuruh di depan dulu guys. Atau biar nggak ketinggalan. Dia emang naik motornya udah kayak setan dia emang. Gila kenceng. Limit cuma yang 105 tok aku. Apa? Aman ya? Kalar dong harus. Hmm. Ada dong banter. Iya makanya ada. Tadi motor lana. Di dong. Ada apa? Tante ya? Kita udah sampai Camel guys. Jauh mirip. Oke cuaca bersahabat teman-teman. Jadi kita dari Kabupaten Pemalang ya. Tapi kan setelah ini kita akan masuk ke Pekalongan. Kita jalan udah mentok kita 112 100 berapa 15 kali ya. Budi itu pakai 250 jadi enteng dia karena dia sudah suruh di barang aja guys karena dia sudah ngaco dia sudah kenceng dia kalau di depan. Tapi kita jalan rata-rata cepet aja lah. Dia orang speed lover jadi susah. Kita biasa jalan santai. Kita masuk Kabupaten Batang. Cukup banyak pohon ya setelah apa namanya gerbang selamat datang Batang. Kantornya masih sama, jalannya masih rusak. Aduh, kita sampai Kendal teman-teman. Masuk Kendal, kondisi bensin ini tinggal 1 bar lagi. Jadi masalahnya udah minta Mas Budi tuh buat kalau ada pom bensin kita mundur dulu gitu. Jaga-jaganya tadi di alas Roban soalnya khawatir juga takut nggak ada pom bensin kan.
Oke, lurus Temanggung, kiri Semarang, Demak, Solo, kita bilang kiri. Oke. Kemudian kita lurus terus. Ini Mas Budi dari depan. Ini kita sekarang di Demak, sorry, kalau di Kendal arah Semarang. Dan sebetulnya kanan kiri masih sawah yang cukup luas teman-teman. Ada juga perkampungan, ini ke rel kereta api ya. Itu Mas Budi di depan. Sekarang jam 9 normal dan kita sudah sampai di Kendal. Tadi kita berangkat sekitar jam 8 kurang dari rumah Mas Budi. Tadi ngobrol-ngobrol, bapaknya dulu, terus rapi-rapi dulu. Barang-barangnya masa lebaran nih, soalnya dia motornya nggak kompatibel buat bawa barang tuh, kayak gitu. Udah teman-teman ya, semoga sih bismillah, semoga cuacanya bersahabat ya. Kita nanti dalam perjalanan. Kita sampai di Kendal, isi bensin dulu ke Mas Budi depan di Pertamax. Kita isi pakai Pertalite, kita cek dulu ya. Tinggal 1 bar soalnya. Masih di daerah Kendal Kaliwungu nih. Kita mau ngeres dulu. Rumah makan Gadih Minang. Nih dia belum makan nih. Kalian ngisi buat siang biar siang ngopi aja. Jam berapa Mas Budi? Jam 10.20. Jam 10. Wah, langsung habis nih makannya nih kayak nih. Dari Bayu Enak. Setelah ini kita lanjut mungkin langsung ke Tepas ya. Iya. Ya. Waktu sekitar 2 jam 50 menitan lah. Ketepas berarti kalau beli nggak kembali. Karena pas. Setelah ke Tepas, insya Allah ke Tol Kayangan, nanti lanjut baru ke penginapan ya. Iya. Oke, sebentar itu dulu. Kalau tanggal isi berarti? Oh ya, oke. Ini kita baru selesai ngeras kalian makan siang, efisiensi waktu. Sekarang jam 10.23 teman-teman. Ini si Mas Budi mau cari cooler, katanya tadi sempat suhunya naik dan sampai overheat sih, cuman suhunya naik. Kita mau cari cooler kalian, jaga-jaga takutnya di atas nggak ada. Oke. Itu nah, estimasi sekitar 2 jam 45 menitan sampai di Tepas teman-teman. Ini masih di depan pasar Kaliwungu, Kendal. Ini karena ke selatan pasti kita ngelintasin rel dulu nih kalau dari jalur Pantura. Di sini ada 4 lajur ya, jadi kemungkinan besar memang ada deket nih stasiun. Tuh, ada 4 lajur. Kita ke kanan setelah setelah rel. Jadi kita masuk terus sekitar 2 jaman. Nanti ada pertigaan kalau nggak salah kanan atau kiri gitu di map tadi. Oke, kita cari bengkel dulu teman-teman.
Kita mau nambah kulennya dulu nih. Sempit. Sempit. Bisa bisa. Sudah. Lurus terus. Mana. Mana? Karena tipe kan aja, Kak. Tipe. Tadi namanya pasar apa ya, lupa. Lurus toh kan? Oke. Kita lanjut teman-teman. Kita di depan aja, Mas Budi di belakang. Biar suaranya juga nggak terlalu ini keras knalpotnya. Kita sudah di daerah Kalimuboja teman-teman. Ini kantornya udah sedikit berubah naik turun. Kemudian di kanan kiri ini sepertinya sudah masuk pemukiman dicampur ladang dan hutan ya, karena di kanan kiri itu semuanya pohon jati teman-teman. Jadi adem sih, cuman kalau malam mungkin lewat sini teman-teman harus hati-hati juga, karena sepertinya penerangannya kurang atau bahkan nggak ada sih, ada penerangan cuman sedikit ya teman-teman di beberapa spot aja. Jadi kalau teman-teman lihat sini hati-hati aja gitu. Terus semuanya dia udah apa namanya, pohon-pohon besar teman-teman, udara juga seger, udah mulai seger di sini. Kanan kiri tanaman kayu jati teman-teman. Kiri ya, oke. Kiri arah Semarang ya berarti ya. Kita sampai di pertigaan Boja, kanan terminal Boja, ini Polsek Boja. Kiri teman-teman, kata Mas Budi. Itu suruh di depan aja kali ya, tapi jangan kenceng-kenceng. Takutnya kebablasan nyasar sampai Semarang kan. Kan kita harusnya ke arah selatan nih, tapi tadi pertigaan. Yang pegang map Mas Budi teman-teman. Idealnya sih yang pegang map biasa di depan ya, tapi ini kita di depan katanya. Inilah Mijan, Semarang, Limbangan, Sumowono. Kanan. Dia ngadu ke kanan teman-teman. Kita ini ya. Iki. Patung kuda ke kanan teman-teman.
ibu-ibu salib dulu. Jalannya ini sebenarnya nanjak teman-teman, walaupun kecuram ya, tapi agak nanjak, jadi memang kita juga butuh momentum juga karena beberapa tanjakan sendiri cukup jauh ya, jadi bentang panjangnya nanjak dan cukup jauh, makanya dia butuh momentum nih motornya. Pemandangannya subhanallah sudah bagus tuh teman-teman. Desa Sumber Rahayu, cakep ya pemandangannya ya. Tuh cara sharing dicampur ini teman-teman, bagus jadinya. Harus fokus teman-teman, cara sharingnya bagus. Tadi juga kita melewati tanjakan yang cukup curam dan cukup panjang teman-teman ya. Itu ada motor sabun juga tuh, nggak tahu kuat atau enggak sih dia. Kayaknya warga lokal di sini pasti udah dimodif sih gearnya, nggak tahu. Soalnya dia bawa keranjang kanan kiri hasil alam teman-teman. Blind spot sama tutupan truk, ngeri ada lubang tuh teman-teman. Kita coba salib. Oke, turunan. Jalurnya mantap kali teman-teman. Oke, ini sepertinya tanjakan tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup tajam teman-teman dan cukup curam kanan kirinya. Oke. Alhamdulillah ini dapat aspal yang ideal ya teman-teman. Maksudnya kalau untuk tanjakan dan turunan memang idealnya seperti itu biar bagus gitu. Wah subhanallah teman-teman, bentang alamnya sangat indah ya. Tanaman di sini tuh udah pada padi-padi tuh udah mau panen ya, padahal di kampung saya tuh baru tandur teman-teman. Desa Pakis. Oh. Ayo, Mas Budi minta foto-foto. Desa Pakis mau? Nang Desa Pakis orang kene. Ya, ayo. Bentang alamnya cakep teman-teman. Di atas. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Bentang alamnya khas pegunungan, memang karena ini sudah masuk jalur pegunungan ya. Kondisi aspal juga ini sangat oke teman-teman. Halus, memang harus seperti ini kalau di tanjakan dan turunan. Karena orang juga harus jaga momentum untuk naik atau turun gitu. Banyak kayu gelondongan deh, gede-gede ya. Ini turunan
Oke, kita salib dulu satu. Di atas tidak ada, kita salib dua. Jaga momentum teman-teman. Ini ada naikan, ada turunan. Oke, cukup terjal teman-teman. Cukup tinggi, ini langsung kiri nih. Tuh. Lumayan teman-teman. Bagus. Di sini dia Pertamina Pertasat, tapi dia tuh jalannya tuh kayak gitu tuh teman-teman. Kita ke kanan dulu baru naik, cukup tinggi ya kalau terlihat di kamera. Bebek semangat Bebek. Bebek kamu harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kalau Alfamart sama Indomart ini enggak ada teman-teman. Udah masuk ke desaan seperti ini ya. Ini bentang alamnya seperti ini. Ada truk mogok seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, ini kita habis ngeres lagi ngopi, ngantuk Mas Budi katanya. Di depan kolam Koramil ya, di Penegoro. Jalan Bojo Susono atau apa gitu tadi. Oke, kita jalan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Estimasi ini masih sekitar 1,5 jaman ya sampai ke Tepas ya. Nanti semoga cuaca tetap mendukung teman-teman. Nanti sampai ke Tepas kita ke Negeri Kayangan. Itu baru ke Toromoyo ya, sesuai dengan rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah dan mudahkanlah. Amin amin ya rabbal alamin. Landscape masih seperti biasa ini. Banyakkan es teman-teman tadi. Minum es kopi sama es apa tadi ya? Cincau. Ini kalau mungkin teman-teman lihat ini kan panas ya. Ini sekarang jam 12.07 teman-teman. Ini panas tapi udaranya beneran dingin. Memang udah di gunung soalnya. Untuk tanamannya juga udah tanaman gunung teman-teman, seperti misalkan
daun bawang dan lain-lain. Resepnya seperti ini. Sambil Mas Budi semoga sampai ini. Oh, betul. Halo, pas kanan ketemunya jalannya kurang bagus teman-teman. Semoga teman-teman, semoga cuaca mendukung teman-teman ya.
Iya, kita ada di atas teman-teman. Wisata Ketepas kiri, Solo Boyolali kanan. Oke, ini kita udah agak di atas nih sebenarnya. Overhead loh. Overhead. Kanan nanjak terus. Berok. Istirahat dulu lah apa? Ya, nggak tahu pendek. Aman santai be orang apa? Soalnya ini kayak gue orang sangat putih ya. Dene Temangannya gerlet teman. lagi panas ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke Ketepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang Negeri Kayangan lewat bawah situ teman-teman. Nanti kita lihat treknya apakah nanti kita mau turun lagi lewat sini atau nanti lanjut. Kita lihat lah. Itu Ketepas bentuknya seperti itu. Ada di sebelah kanan tuh. Kita cuma naik di ketep yang paling atas ya. Nanti kita bisa melihat pemandangan Merapi, terus Merbabu gitu. Suasana sih cukup mendung. Kita cek dulu lah. Lengkap. Kanan kiri banyak warung juga teman touring. Kita lihat. Oke. Bener ya, enter di set. Harga tiket masuk area 12.500 per orang. Ada kenaikan 2.500. Iya. Oke, sayang nih lagi berkabut teman touring. Pak, ini kita ada di Menara Langit Ketepas ya. View-nya sebenarnya 360 derajat nih. Cuman sayang saat ini sedang mendung. Ya semoga aja nggak hujan sih. Biar kita bisa lanjut ke Negeri Kayangan ya, Mas Budi ya. Gimana nih dari perjalanan dari pagi nih? Mantap? Ya mantap temen. Dari pagi urung mangan, pas sarapan, wis mangan gana ke lupa badok. Sempat makan di Dasi Padang, nah Kalibungu, Pasar Kalibungu. Iya, karena masih siang jadi masih padang. Oke, yang itu ya, yang pelayan, yang apa namanya, pelayannya sangat ramah ya. Iya, pelayannya bintang 501. Canco ya bang. Pelayannya cancok. Parah. Kesel ya. Es teh kurang manis. Minta gula malah disemprot. Cancok. Aduh, kacau. Tapi mantap ya. Selamat. Ayo. Mantap. Lanjut Ya. Pak, itu pokoknya perjalanan dari pagi sampai siang mantap lah. Semoga habis ini kita ke Negeri Negeri Kayangan. Kayangan. Semoga nggak hujan.
Semoga bisa lebih cerah lagi biar kita bisa eksplor lagi di Magelang. Iya, besok lanjut Temanggung. Oke, kita jalan dari Ketepas ya, mau ke negeri Kayangan, kawan-kawan. Oh, si Budi tuh, Mas Budi tuh di depan. Bismillah, semoga cerah lagi, alhamdulillah nih. Panas lagi teman-teman. Kita buka dulu karena tadi agak gerah di dalam, masalah pakai jaket. Ini dingin sebenarnya nih kalau di bawah jalan, tapi ya udahlah, nanti kita resetting lagi teman goreng ya. Kita kasih jarak dulu sama Budi biar dia agak jauhan, karena ini turunan teman goreng. Kasih jarak untuk safety. Terus Dadak Magelang yang tadi putar balik ke kiri, itu Boyolali atau arah destinasi kita berikutnya teman goreng, wisata negeri Kayangan itu. Kiri. Mas Budi ini tadi sempat ngajakin, ini kan masih jam 3-an ya, teman touring sempat ngajakin nanti kalau dari negeri Kayangan kita ke Jogja aja katanya, palingan sejam. Bolak-balik lagi mungkin ke penginapan sejam, karena dari negeri Kayangan ke penginapan kita di daerah Kopeng nanti, teman touring itu sekitar paling maksimal setengah jam. Dari penginapan ke Jogja itu sekitar 1 jam sebenarnya, cuma kan bolak-balik 2 jam ya. Kalau masalah bilang sih nanti lihat situasi sama kondisi sama jamnya bagaimana gitu. Khawatirnya itu kan sudah terlalu malam atau sore ya. Lagian di Jogja kan sekarang juga lagi padat banget nih teman-teman. Kita juga apa namanya mau ngapain juga, paling ngopi doang gitu kan, sate kelatak, kopi jos gitu doang paling. Atau ya boleh lah kita Jogja untuk naik destination aja gitu. Semoga ya teman-teman. Oke. Kalau di map sekitar 10 sampai 15 menit tadi ke arah negeri Kayangan ya. Bukan Tol Kayangan teman-teman ya, ini negeri Kayangan. Berbeda sih. Udara dingin, nggak ada angin tapi dingin, sejuk khas pegunungan. Semoga tidak hujan, teman touring. Salib dulu teman touring, biar nggak kejauhan.
Pas dataran tinggi teman-teman, cara sharing banyak hasil bumi sih. Ini juga tanamannya lobak, terus apalagi nih, cabe, terus apa lagi nih? Yang penting sih ya, kok gampang ya, datang deh. Oh iya, gampang lah. Kayaknya kalau ke separuh. Masa sih aku, Surabaya aku juga separuh. Jadi tiket masuknya berapa mas? Selama libur Natal dan Tahun Baru dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 5 Januari besok 30.000. Kalau setelah itu udah normal dari weekday itu 20.000, kalau weekend 25. Parkir motor? Parkir motornya 2.000, Hmm. mobil 5.000, jenis elf 10.000. Oh gitu. Oke, makasih mas ya. Oke, terima kasih. Nih kita baru sampai nih di negeri Kayangan. Tapi ramai memang guys, lagi musim liburan soalnya. Gimana Pak? Aman? Aman. Negeri Kayangan, tapi tidak ada bidadari. Adanya purel. Kerasakti ini orang ya? Kerasakti. Ini sewa jeep, yang mau sewa jeep monggo. Ini gerbang ikoniknya. Ntar kita foto sini Pak. Oli kan ya? Oh, iya. Engkau mesin motornya juga kan? Jatuhnya mendur kayak apa? Manjat. Oke lah. Jadi guys, kita di sini kita mau naik dulu. Jadi bayar kan jok menetok dari maring kasel kayak bayar maning ya. Iya. Kita mau naik coba nih. Ini katanya tembus ke dimensi lain ya? Iya. Dimensi lantai 2. Seperti istana Harry Potter. Harry tukang potong. Oke. Ini lokasinya 360 derajat seperti ini.
Sit jarane si putih. Kuning tahun ora deduksi ya. Butek. Ketumane akeh kaya jarane. Nah, anak-anak kena tarif mana? Tapi cuman kayak gitu doang juga. Nggak usah lah buat ngapain. Ini ngisor anak kan sih jokernya. 2 orang itu kan. Ibu. Tapi kalau dari sini ini nggak bayar lagi buat ke situ buat. Ya. Ke masjid aman. Lah aku ingin masjid urung dadi. Oh. Saya ini masjid. Jadi ke masjid bisa Cuma teman-teman. giliran masjid dadi jarane butek. Ini banyak terasering sama kebun-kebun warga nih. Hasil bumi. Padahal kan jarane lanang apa wadon. Dilihat itulah bapaknya lah. Ning jarane anak berarti wadon. Ning anak iki berarti lanang. Oh itu. Oh, dia anak kafe kae. Porsi anak man kok. Iya. Anak iki. Ya, dur. Bisa. Kayak sing regane merakyat angger iki. Pejabat, bukan merakyat, menjabat, pejabat. kelasnya menjabat kayak Iya, merakyat. merakyat. Dia menjabat. Coba. Ya. Aman, alhamdulillah nih. Terang. Berkat doa Mas Budi nih jadi terang ini. Soalnya aku sudah berguru sama kayak burara pawang hujan. Nah, itu pakai bubur ayam dikolek-kolek. Perjalanan gimana? Mantap, alhamdulillah perjalanan lancar. Jalannya halus, mulus. Dipermudah, mulus. Ada beberapa Apa bergelombang karena dikorupsi. Iya, danane kakek dikorupsi. Tapi ini View-ne masya Allah. view-nya bagus. Mungkin kalau koruptor dihukum mati, jalannya halus ya, kayak pilak. Tadi berapa Mas tiketnya? 30.000. Tiketnya 30.000, parkir 2.000. Kalau hari biasa tuh tiket Naik ke sana bayar lagi tuh, kan naik sana. ini kan hari Tuh. Senin ya, harusnya kan. Iya. Ini sekarang 30.000 musim Karena Nataru. liburan. Mana coba Mas? 360 derajat muter. Ayo kita puterin ini kita muter 7 kali, pulang-pulang saya dipanggil Pak Haji. Ini tawaf ini bre. Keren. Seperti apa ini? Wis, keren. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita udah di penginapan ya, sudah selesai mandi. Mas Budi lagi gantian mandi, makan juga udah. Paling habis ini kita mau isi bensin buat persiapan besok biar pagi-pagi nggak gerubak-gerubuk.
begitu turun nanti kita langsung jauh jalan pulang enak jadinya. Kalau untuk review hari ini alhamdulillah cuaca enak walaupun kita berangkatnya agak terlambat, tapi so far sih untuk destinasi kita yang ada 2 hari ini alhamdulillah kecapai semua gitu ya. Nyampe penginapan pun nggak terlalu malam, kita masih bisa istirahat buat besok lagi gitu. Oke, thank you for watching ya, ditunggu part berikutnya. Bye bye.